Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah panduan UP UKM PPG dalam jaringan berbasis domisili Kementerian Agama Republik Indonesia oleh Panitia Nasional UKM PPG tahun 2021. Jadi untuk jadwal dilaksanakan secara daring berbasis TUK dan berbasis domisili. Di UP itu adalah uji kompetensi yang diselenggarakan secara serentak dalam jaringan atau daring untuk mengukur pemahaman konsep materi pencapaian 7 capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Jadi uji pengetahuan berbasis domisili itu dilaksanakan secara daring atau online dengan peserta berada di tempat tinggal masing-masing atau tempat yang dipilih oleh mahasiswa dengan pertimbangan akses internet. Untuk spesifikasi minimal perangkat uji laptop ini dapat dilihat layar minimal 10 in, menggunakan sistem operasi Windows 8, memiliki 2 GB RAM-nya, kemudian memiliki minimal 10 GB daya simpannya, kemudian audio yang berfungsi baik, baterai dalam keadaan fungsi dengan baik. Jika untuk menggunakan HP, ini HP harus sudah menginstal aplikasi Zoom. Jangan lupa untuk nama peserta di dalam Zoom tersebut, aplikasi kita diganti sesuai dengan nama lengkap kita. Dan untuk koneksi internet stabil, kemudian kuota internet minimal sebesar 10 GB. Untuk petunjuk pelaksanaan UP daring berbasis domisili bagi peserta, ini ada beberapa petunjuknya. Yang pertama, menyiapkan laptop sesuai ketentuan tadi. Kemudian menyiapkan handphone yang sudah terpasang Zoom, kemudian menyiapkan koneksi internet, menyiapkan ruangan yang tenang, nyaman, dan dengan pencahayaan yang cukup. Kemudian menyediakan meja kursi dengan jarak kurang lebih 2 meter dari kamera Zoom di HP. Meja harus dibersihkan dari barang-barang selain laptop, botol gelas air minum transparan, obat-obat pribadi bagi peserta yang sedang sakit, kertas kosong atau satu buah alat tulis. Kemudian peserta memasang menginstal program aplikasi Safe Exam Browse dan file konfigurasi SEB. Yang selanjutnya, peserta mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Selanjutnya, peserta bergabung dalam grup WhatsApp yang dibuat pengawas. Kemudian untuk aturan pada saat pelaksanaan, yaitu peserta mengikuti menaati instruksi arahan dari pengawas dalam proses verifikasi dan selama pelaksanaan ujian. Jadi ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom. Yang kedua, peserta menyetujui fakta integritas yang disajikan sebelum memulai ujian. Peserta mengerjakan ujian secara mandiri dan tidak dibantu oleh orang atau alat lain. Selama mengerjakan ujian, peserta menghadap ke layar monitor dengan menampakkan 100% wajah pada laptop. Selama waktu pelaksanaan ujian, peserta harus selalu berada di tempat duduk yang terpantau oleh kamera Zoom pada HP. Kemudian peserta mengikuti tata tertib yang ditetapkan oleh panitia selama proses ujian. Setelah pelaksanaan, peserta mengisi kuesioner umpan balik yang disediakan oleh penjamin mutu Panitia Nasional UKM PPG secara daring yang disediakan tautannya oleh pengawas di grup WA. Kemudian peserta menunjukkan kepada pengawas terkait coretan-coretan yang ditulis di kertas kosong saat mengerjakan soal UP dan selanjutnya merobek coretan-coretan tersebut di hadapan pengawas. Peserta mengakhiri UP sesuai arahan pengawas. Itu tata tertib peserta UP daring berbasis domisili. Jadi peserta harus sudah memasang program aplikasi Safe Exam Browse dan file konfigurasi SEB ke dalam laptop. Peserta yang belum memasang program aplikasi ujian akan dibatalkan ujiannya pada sesi tersebut. Peserta harus masuk di ruang Zoom paling lambat 50 menit sebelum pelaksanaan ujian. Peserta harus mengikuti ujian sesuai jadwal dan waktu yang sudah ditentukan. Peserta harus berpakaian sopan dan rapi, tidak menggunakan kaos. Peserta mengerjakan ujian di dalam ruangan yang tenang, nyaman, dan dengan pencahayaan cukup tanpa ada orang lain. Untuk tata tertibnya, jarak peserta kurang lebih 2 meter dari kamera Zoom di HP. Posisi HP berada di samping depan, kanan, atau kiri.
Meja harus dibersihkan dari barang-barang selain laptop, botol, gelas, air minum transparan, obat mandiri pribadi bagi peserta yang sedang sakit, kertas kosong, dan satu alat tulis. Laptop bersih dari kabel lain kecuali kabel charger. Peserta harus mengikuti dan menaati pengawas dalam proses verifikasi dan selama pelaksanaan ujian. Proses verifikasi data, ruang, dan kepengawasan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom. Apabila pada saat pelaksanaan ujian, tampilan peserta di aplikasi Zoom tidak sesuai petunjuk dan atau aplikasi Zoom peserta mengalami masalah sehingga video tidak tampil di aplikasi pengawas, proses ujian dari peserta tersebut akan dihentikan untuk sementara waktu. Peserta akan diizinkan untuk melanjutkan ujian setelah kendala tersebut teratasi dalam waktu maksimal 5 menit. Apabila peserta tetap tidak bisa menampilkan videonya dalam batas waktu yang ditetapkan, maka ujian dihentikan. Peserta harus mengerjakan ujian secara mandiri dan tidak dibantu oleh orang atau alat lain. Selama mengerjakan ujian, peserta menghadap ke layar monitor dengan menampakkan 100% wajah pada laptop. HP yang digunakan untuk Zoom disetting dalam posisi hening untuk panggilan telepon, unmute untuk Zoom. Peserta dilarang mendokumentasikan dan menyebarluaskan soal UP berbasis domisili dalam bentuk apapun. Peserta dilarang melakukan kegiatan lain yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan UP daring berbasis domisili selama pelaksanaan UP. Peserta dilarang meninggalkan tempat duduk yang terpantau oleh kamera HP. Peserta dilarang pergi ke toilet selama ujian berlangsung. Silahkan lakukan sebelum dan atau setelah ujian. Peserta dilarang makan dan atau merokok pada saat mengerjakan ujian. Peserta diperbolehkan minum air putih dari botol transparan atau minum obat pada saat mengerjakan ujian. Silahkan disiapkan terlebih dahulu. Panitia atau pengawas berhak menghentikan pelaksanaan UP yang sedang berjalan untuk peserta secara individu jika ada peserta yang melakukan tindakan kecurangan atau melanggar ketetapan dan peraturan. Untuk ketentuan tambahannya, jika terjadi keadaan darurat pada suatu daerah, gempa, badai, longsor, dan sebagainya yang mengganggu pelaksanaan UP berbasis domisili, maka pelaksanaan UP akan ditunda dan penjadwalan akan diatur lebih lanjut. Jika terjadi gangguan pada server ujian, panitia akan menginformasikan keadaan tersebut kepada peserta ujian dan menghentikan pelaksanaan ujian selama maksimal 60 menit. Jika dalam waktu 60 menit masalah tersebut tidak dapat diatasi, pelaksanaan ujian akan ditunda dan proses selanjutnya akan diinformasikan melalui pengumuman lewat media WAG. Jika terjadi putus koneksi pada laptop dan atau HP peserta pada saat ujian berlangsung, peserta diberi kesempatan untuk mengatasi masalah tersebut dalam waktu maksimal 5 menit, selebihnya peserta tidak diperbolehkan melanjutkan ujian. Pelanggaran dan sanksi bagi peserta UP daring berbasis domisili. Contoh pelanggaran: lupa mematikan suara HP, sanksinya peserta diperingatkan oleh pengawas. Peserta berpakaian tidak sopan, sanksinya peserta diperingatkan oleh pengawas untuk ganti pakaian. Pelanggaran sedang. Contoh pelanggarannya: peserta terlambat masuk di ruang Zoom saat UP sudah login, sanksinya peserta dibatalkan pada sesi tersebut dan akan dijadwal ulang. Peserta tidak memasang program aplikasi ujian, maka sanksinya peserta dibatalkan pada sesi tersebut dan akan dijadwal ulang. Peserta meninggalkan ruang ujian sebelum waktu selesai, maka sanksinya peserta dibatalkan pada sesi tersebut dan akan dijadwal ulang. Untuk pelanggaran berat, contoh pelanggarannya: peserta menyimpan dan atau menyebarluaskan sebagian atau seluruh soal UP, maka sanksinya peserta dinyatakan tidak lulus dan tidak boleh mengikuti UP dalam 2 tahap retaker berikutnya. Pelanggaran sangat berat, seperti peserta dibantu oleh pihak lain dalam mengerjakan soal UP, itu peserta dinyatakan tidak lulus dan didiskualifikasi. Peserta memalsukan data, maka sanksinya peserta dinyatakan tidak lulus dan didiskualifikasi. Demikian aturan-aturan dalam pelaksanaan UP. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.